Pemimpin tersebut. Seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab yang besar, jiwa yang besar, mental yang kuat, dan mempunyai rasa hati yang baik kepada rakyatnya. Yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yang berbunyi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal madu'lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat selaku guru bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau Islam dapat menuju dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Atur acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penampilan orasi. 3. Evaluasi. Dan terakhir penutup. Demi mengharap ridha Allah semata, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur acara yang kedua yaitu penampilan orasi. Yang pertama kepada Dadan Rizik Rahmatullah, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-bilad wa rijal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat guru bahasa Indonesia sekaligus pengawas dalam kegiatan orasi pada sore hari ini, Ustadz Rahmat Ibrahim, yang saya cintai, teman-teman sekelas. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Karenanya kita bisa dapat hidup dan menjalani sekolah kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Al-Quran yang berjalan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berpidato, berceramah atau berorasi dengan judul Kesabaran Kunci Kesuksesan. Banyak orang yang mengatakan kunci dari kesuksesan adalah kedisiplinan. Tapi di balik kedisiplinan itu masih ada hal yang harus perlu kita ketahui. Tidak ada kedisiplinan tanpa ada kesungguhan. Nah, apa yang ada di dalam kesungguhan? Yaitu sebuah kesabaran. Oke? Tidak hanya untuk mencapai kesuksesan yang bersifat menjadi pemimpin
perusahaan kita harus disiplin. Tapi hal-hal kecil lainnya itu memerlukan sebuah kedisiplinan. Nah, seperti yang setelah saya kasih tahu sebelumnya, kedisiplinan itu adalah bentuk dari kesabaran. Nah, banyak contoh kesabaran yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Nah, salah satunya tadi yaitu kedisiplinan. Nah, saya beri contoh kenapa kesabaran itu salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan. Coba nih, bayangkan kalian ingin menjadi seorang pemenang lomba melukis. Pasti diperlukan yang namanya ketelitian. Ya, nah, ketelitian dalam hal apa? Ya tentunya dalam hal menggambar. Ketelitian di mananya? Ya di setiap garis-garisnya, pewarnaannya. Nah, ketelitiannya itu adalah bentuk kesabaran. Nah, selain ketelitian, kita juga harus berlatih. Nah, tidak mungkin kita ingin selalu berlatih jika kita tidak punya kesabaran. Kita sabar menghadapi nafsu-nafsu kita yang lain. Nafsu-nafsu apa? Ya nafsu-nafsu yang bersifat ingin menghindari kita untuk berlatih. Jadi kesabaran yang merupakan kunci kesuksesan ini merupakan salah satu bukti ayat Al-Quran. Seperti kutipan ayat di surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ketika Allah sudah bersama orang-orang yang sabar, nah mungkin disitulah maksudnya kita akan mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Jadi dengan bersabar kita pasti akan sukses. Nah, jadi tidak usah berbelit-belit. Jika kalian gagal berkali-kali dalam perjalanan menuju kesuksesan, nah disitulah ujian kita, yaitu di mana kesabaran kita, itu tes kita. Apakah sudah pantas kita untuk sukses? Kepantasannya apa? Ya tadi, bukti kita pantas untuk sukses adalah kita memiliki kesabaran. Baik sabar dalam menerima pengalaman-pengalaman yang belum kita ketahui, baik sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Nah, itu semua adalah kunci dari kesuksesan kita. Jadi intinya, jika ingin sukses, maka bersabarlah. Tapi sabarnya kalian itu jangan jadi sebuah alasan untuk pasrah dari kegagalan. Nah ya, jadi ya mungkin cukup sekian. Kesimpulannya bisa kalian ambil sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu ya'ana wa yafazuna walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Dadan Rizik selaku wakil ketua kelas yang paling pintar ya. Lanjut pada orator yang kedua, yaitu Sang Johan juara 1 kelas Mia 6, paling imut, paling pintar kelas Ahmad Zaki Radityo. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru bahasa Indonesia, dan yang terhormat kepada MC itu Difabdilah dan Fali Rahman, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita dapat berkumpul di sore hari ini. Dan tidak juga lupa kepada salawat serta salam kepada juga Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.
berdirinya saya di depan kalian untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Taubat. Ya, jadi materi saya berdasarkan dalil yang saya baca yang berbunyi Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melebihi atau yang melampaui batas dari dirinya sendiri, sesungguhnya janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni segala dosa. Nah, dari situ kita dapat bukti akan betapa maha kasih sayang Allah, betapa maha penyayangnya Allah, dan maha baiknya Allah. Tapi bukan berarti dengan ayat itu kita berbuat dosa terus mikir, nanti dimaafin ya lah. Buat dosa aja sekarang, masih muda ini, masih lama waktu hidupnya. Nanti juga bisa taubat besok. Nah, tapi ingatlah akan satu hadis ini teman-temanku. Yaitu bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki secuil kesombongan dalam hatinya. Tidak akan masuk surga secuil. Nah, apa kesombongannya kok nyambung sih sama taubat ya? Di saat kalian berpikir, taubatnya besok aja, taubatnya nanti aja, sekarang dosa aja dulu, puas-puasin. Di saat Anda berpikir seperti itu, Anda tuh sudah sombong. Kayak Anda tuh, kalian teman-teman saya tuh orang yang paling berkuasa gitu. Bahwa besok tuh masih hidup, kan tidak ada yang tahu kapan umur kita. Bisa saja di saat habis pulang sekolah ini, saya bisa saja sudah meninggal. Kan la haula wala quwata illa billah. Semuanya itu keputusan Allah, kun fayakun. Jika Allah sudah mengatakan terjadi, maka terjadilah. Ya, sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kesalahan kata lah intinya. Karena yang benar hanya dari Allah dan saya hanya manusia biasa. Sekian pidato singkat dari saya. Azza wa wallahu ana yafazuna walhamdulillahi. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Ahmad Zaki. Selanjutnya pada orator yang ketiga, yaitu Ariel Dafa Hakim. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Ya, nama saya Ariel Dafa Hakim dari 11 MIA 6. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul tujuan diciptakannya manusia. Ya, jadi pertama-tama Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan aku tidaklah menciptakan manusia, jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah. Ibadah itu ada dua. Ada ritual dan ada aktual. Ibadah ritual itu contohnya seperti membaca Al-Quran, sholat, ya yang berhubungannya langsung dari kita kepada Sang Pencipta. Nah, sedangkan ibadah aktual itu bisa berupa belajar, menuntut ilmu, membantu orang yang kesusahan, membantu teman, yaitu ibadah aktual. Nah, kebanyakan orang-orang di Indonesia ini, yang saya perhatikan, orang Indonesia ini hanya mementingkan ibadah aktual, ritualnya daripada aktualnya. Mereka cuma sholat, ngaji, naik haji, tapi tidak pernah membantu. Ya, jadi itu tuh sia-sia. Jadi kita harus mengimbangi ibadah ritual kita dengan aktual kita. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Ariel Dafa Hakim. Lanjut kepada orator berikutnya. Sang orang ganteng. Ya, ganteng banget di MIA 6. Bisma Adam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Nama saya Bisma Adam Fabri dari kelas 11 MIA A06.
Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad wa aluh al-mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman telah meramaikan acara ini. Di era pandemi ini banyak dari kita yang kurang teratur hidupnya. Jadi fungsi saya di sini, berdiri depan sini, ingin membawakan sebuah pidato dengan judul pentingnya memanage waktu. Jadi terkadang dari kita itu suka teledor akan suatu hal-hal kecil gitu. Jadi hidup jadi lebih tidak tertata rapi, kacau, kurang adanya kepedulian dari diri masing-masing. Jadi memanage waktu itu ada banyak manfaatnya. Salah satunya bisa mengurangkan stres, hidup jadi lebih teratur, tertata rapi, tidak berantakan, kemudian lebih efisien. Lalu dengan manage waktu kita dapat merapikan segala sesuatu yang belum rapi. Ya, sangat berguna sekali jika kita bisa memanage waktu di era pandemi seperti saat ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Azawallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Terima kasih kepada Bisma Adam. Selanjutnya kepada orator yang ketiga, orang yang paling besar di kelas dan paling jago bermain game, kepada Fadli Ardiansah. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi al-mad'u al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pembina guru pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu Ustadz Ibrahim, dan teman-temanku sekelas 11 MIA A6. Oke, pertama-tama kita harus berterima kasih karena Allah SWT telah mencurahkan rahmat yang berlimpah bagi kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang terang benderang ini. Ya, berdiri di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato, ceramah ataupun orasi, yaitu tentang seorang pemimpin. Kita tahu seorang pemimpin itu adalah seseorang yang memimpin sebuah rakyatnya ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita harus menghargai pemimpin tersebut. Seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab yang besar, jiwa yang besar, mental yang kuat, dan mempunyai rasa hati yang baik kepada rakyatnya. Ya, sebagaimana kita tahu, seorang pemimpin itu tugasnya berat, menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh perasaan. Ia harus berhati lembut kepada rakyatnya. Ya, sebagai seorang pemimpin itu, kita harus peduli terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, kita harus menghormati juga rakyatnya. Dah, sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih pada Fadli Ardiansah atas oratornya. Ya, lanjut atur acara yang terakhir. Dikarenakan waktu memisahkan kita, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Please. Sekian dari kami, haza wa wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Subscribe and share. Salam
toleransi, perdamaian. Oke.